Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak dimanapun Anda berada, bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan saya Arham Amiruddin, S.Pd Gr calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Konawe Sulawesi Tenggara. Berikut ini akan saya memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4 Budaya Positif. Berikutnya saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Adehar SPD MPD. Pengajar praktik Ibu Pirawati SPD MPD. Dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Modul refleksi Six Thinking Hats atau Teknik 6 Topi. Model Six Thinking Hats diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang, yang disimbolkan dengan 6. Setiap topi mewakili cara berpikir yang berbeda, beberapa di antaranya terkadang mendominasi cara kita berpikir. Karena itu, dengan semakin sering melatih ke-6 topi, kita akan dapat mengambil refleksi yang lebih mendalam. Topi putih, tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi. Informasi ini harus berupa fakta. Topi merah, gambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topi kuning, tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Topi hitam, tuliskan kendala, hambatan, atau risiko dari tindakan peristiwa yang sedang dibahas. Topi hijau, jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Topi biru, tarik kesimpulan dan bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Topi putih, facts. Informasi terkait pengalaman, mulai dari diri. Eksplorasi konsep mandiri. Mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Eksplorasi konsep forum diskusi. Mempelajari budaya positif terdiri dari beberapa bagian yaitu makna disiplin positif, dan mengamati, penerapannya, menganalisis teori motivasi, menganalisis keyakinan kelas, mempelajari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ruang kolaborasi. Menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep inti dalam modul budaya positif dan mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep inti dalam modul budaya positif. Demonstrasi kontekstual. Mempraktikkan pemahaman mereka segitiga restitusi dengan murid di sekolah, dan skenario percakapan untuk segitiga restitusi lengkap. Elaborasi pemahaman komunikasi antar materi. CGP mendemonstrasikan pemahamannya secara lebih mendalam mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Dengan persiapan pertanyaan yang perlu didiskusikan dalam sesi elaborasi pemahaman bersama instruktur. Aksi nyata. Penyampaian pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Topi merah, feelings. Perasaan. Secara pribadi saya memiliki semangat terhadap pendidikan dan berkomitmen untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa mereka. Pengalaman yang luar biasa dengan mempelajari strategi-strategi ini dan mendapatkan harapan akan kemampuan mereka untuk menerapkan perubahan positif di ruang kelas dan sekolah mereka sendiri. Bagi seorang guru penggerak pembelajaran tentang budaya positif sebagai kesempatan untuk memperluas pengetahuan, menyempurnakan praktik mengajar, dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Secara pribadi mengalami berbagai emosi positif saat mempelajari budaya positif di sekolah, termasuk antusiasme, inspirasi, pemberdayaan, harapan, pertumbuhan profesional, kolaborasi, komunitas, refleksi diri, dan pertumbuhan pribadi. Topi kuning, benefits. Hal-hal positif dan manfaat. Saya mampu menerapkan strategi disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengelola kelas secara efektif, meminimalkan gangguan, dan mendorong perilaku positif siswa. Saya mampu untuk melakukan pengendalian kelas dengan menerapkan budaya positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Saya mampu membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional penting seperti empati, komunikasi, kerjasama, dan regulasi diri. Serta mampu mengukur kekuatan dan kelemahan saya sebagai guru melalui refleksi pembelajaran dan pembiasaan tentang lingkungan positif di sekolah. Topi hitam, Cautions. Kendala dan hambatan.
Seorang guru penggerak tidak memiliki kewenangan atau pengaruh yang cukup untuk mendorong perubahan kebijakan dan praktik di sekolah yang diperlukan untuk mendukung penerapan budaya positif dan segitiga restitusi secara luas oleh warga sekolah. Maka diperlukan kolaborasi terhadap semua pihak, khususnya terhadap pimpinan dan rekan sejawat untuk menegakkan peraturan budaya dengan penerapan segitiga restitusi. Topi hijau, creativity. Jabarkan ide. Setelah mempelajari modul 1-4, maka saya memiliki beberapa ide perubahan agar bisa diterapkan di sekolah saya. Membuat program budaya positif sehari-hari yang melibatkan kegiatan seperti penghargaan atas perilaku positif, penguatan karakter, dan pembelajaran sosial emosional. Menerapkan sistem kelas positif, di mana guru memberikan pengakuan dan pujian atas perilaku positif di kelas. Membentuk Dewan Restitusi Murid untuk membantu menyelesaikan konflik dan memperbaiki kesalahan antar murid. Topi biru, Prokces. Kesimpulan, Modul 1-4 Budaya Positif untuk guru penggerak membeberkan pentingnya membangun budaya positif di sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid. Budaya positif menekankan pada pengembangan karakter, nilai-nilai positif, dan disiplin positif. Berperan penting dalam memfasilitasi proses ini dengan memimpin, memfasilitasi, melatih, membangun kolaborasi, memantau, dan mengevaluasi. Penerapan budaya positif membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, dan dengan strategi yang tepat, sekolah dapat menjadi tempat yang aman, suportif, dan produktif bagi semua murid untuk berkembang dan belajar. Dokumentasi. Alur Merdeka pada pembelajaran Modul 1-4 Budaya Positif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.